Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Map, ketemu lagi dengan saya Abah Am di Map Podcast. Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas tentang game Detective Bull yang kemarin saya rilis di Instagram melalui konten yang saya unggah di Instagram. Detective Bull itu adalah game sejenis permainan interaksi komunikasi yang terinspirasi dari kajian tentang perundungan dan diambil konsepnya dari konsep permainan bingo. Mungkin di antara sobat map ada yang pernah bermain bingo, yaitu permainan di mana setiap peserta diminta untuk mengecek, mencari karakteristik yang ada di dalam tabel bingo, lalu ditanyakan ke orang-orang yang ada jadi peserta di dalamnya. Permainan bingo biasanya digunakan untuk melatih komunikasi, saling mengenal. Jadi ada yang menggunakan untuk di awal kegiatan atau di tengah-tengah proses pelatihan biasanya. Nah, saya mengembangkan Detective Bull ini karena melihat peristiwa atau kejadian yang terkait dengan perundungan itu luar biasa, baik di setting pendidikan, di masyarakat, sangat banyak sekali. Hampir setiap hari kita mendengar berita-berita yang berseliweran ya, di media massa, media online tentang perundungan, dari yang dampaknya sederhana sampai ke dampaknya traumatik. Dan bahkan beberapa minggu yang lalu saya diminta untuk mengisi workshop gitu ya untuk para siswa SMK pada Hera. Saya berpikir bagaimana cara menyampaikan pesan terkait dengan konsep bully agar para siswa mengetahui, memahami dan menyadari apa itu bully sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau hanya sekadar pemaparan ceramah dalam waktu yang cukup singkat mungkin agak kurang efektif. Maka saya berpikir bagaimana kalau kita membuat, men-setting satu permainan. Nah, maka lahirlah Detective Bull. Ya, detektif itu proses investigasi gitu ya, kayak Detektif Conan atau Sherlock Holmes misalnya. Tapi mengkaji terkait dengan, jadi isu-isu atau karakteristik yang ada di tabel investigasinya adalah terkait dengan bullying, terkait dengan jenis-jenis bullyingnya, fisik, verbal, sosial, gitu ya. Dan juga positioning orang-orang yang kayak di dalamnya ada pelaku, ada saksi, gitu ya, ada supporter, gitu ya. Nah, jadi itu dirangkum di dalam lembar investigasi bullying. Nah, ini sudah bisa diunduh di manual book yang kemarin di-share di Instagram. Boleh dicek di Instagram saya, di situ ada link yang bisa di-download. Kalau tidak bisa dibuka, berarti mungkin saja di gadget Bapak dan Ibu atau sobat semuanya belum terinstall Canva, atau jika itu di PC atau komputer, silakan register di canva.com-nya ya. Silakan di akses dulu Canva-nya sehingga nanti bisa dibuka dan bisa dinikmati atau dipelajari, bahkan diimplementasikan. Beberapa masukan yang datang adalah gamenya harus dipelajari dulu Pak, setelah itu baru mau dicoba. Bagus kalau ada simulasinya ataupun ada contoh pelaksanaannya. Oke, jadi sederhananya game ini kurang lebih untuk pelaksanaan game ini antara 15 sampai 60 menit ya, durasinya cukup. Biasanya kan jam BK hanya 1 jam pelajaran, mungkin bisa dioptimalkan. Kalau settingnya satu kelas mungkin bisa digunakan satu sesi permainan Detective Bully. Oke, yang pertama persiapan. Sobat Map silahkan persiapkan kelengkapan ataupun media yang akan digunakan. Karena ini proses investigasi dan harus melakukan wawancara, diskusi, ngobrol dengan peserta yang lain, maka yang pertama yang disiapkan adalah lembar bingonya, lembar Detective Bull-nya, atau saya sebutnya ini lembar investigasi. Nah, di sini silahkan diunduh, juga bisa di dalam manual book itu ada linknya. Setelah itu masing-masing mendapatkan satu lembar investigasi ini. Ya.
Yang kedua, alat tulis. Silahkan. Jadi sebelum bermain mungkin pastikan bahwa anak-anak, para peserta itu memiliki alat tulis agar mereka bisa berinteraksi dan mencatat nama-nama orang yang terkait dengan identitas ataupun terkait dengan karakteristik yang tercantum di dalam tabel Boolean. Oke. Nah, kalau sudah dipersiapkan ya materi gitu ya, perlengkapannya sudah dipersiapkan, jadi baru kita masuk ke penjelasan tata cara bermainnya. Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa kita akan bermain detektif bull. Kita akan menyelidiki kasus bullying yang ada di kelas kita. Silakan teman-teman nanti akan bermain sebagai detektif, berperanlah sebagai detektif untuk mencari tahu kasus-kasus bullying. Baik nanti mungkin akan bertemu dengan pelaku, bertemu dengan saksi, dan atau bertemu dengan korban. Silakan nih teman-teman mencari karakteristik orang-orang yang terkait dengan yang ada di dalam tabel ini. Jadi nanti caranya adalah Anda akan diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk mencari tahu siapa yang terkait dengan salah satu karakteristik yang ada di sini. Misalkan di tabel ini ada yang menghina, ada tulisan ataupun karakteristik menghina. Kita akan ngobrol dengan orang-orang yang ada di kelas ini. Siapa saja silakan. Anda boleh memulai dari teman yang dekat ataupun yang jauh, silakan. Anda ngobrol dulu, mungkin bercerita apa yang Anda alami hari ini, atau pernahkah kamu melihat orang yang dihina, atau mungkin kamu pernah dihina orang, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kita explore. Jadi kita harus bertanya. Tapi yang tidak boleh adalah bertanya langsung, apakah kamu suka menendang? Gitu. Berarti itu kan seolah-olah integrasi ya. Itu kalau sudah kasusnya ada gitu kayak kita diberikan kewenangan untuk bertanya langsung. Ini bukan lagi kita lagi bermain, belajar sekaligus belajar berkomunikasi, bertanya dengan dengan bertanya tidak langsung tapi mengungkap informasi. Jadi ngobrol, diwajibkan ngobrol, tidak boleh bertanya langsung tentang poin yang ada di situ. Misalnya tadi, apakah kamu pernah menendang orang? Gitu. Jadi selama 15 menit, silakan nanti teman-teman mengeksplor, menginvestigasi, mengobservasi teman-teman yang ada di kelas ini. Nah, setiap menemukan atau sudah bertemu dengan orang yang memiliki karakteristik itu, kita akan tuliskan namanya di bawah, dalam kolom di bawah kata kunci yang ada di dalam tersebut. Misalkan menghina ada misalkan tulis di situ. Dan seterusnya. Kalau nanti sudah terbentuk, teman-teman harus menemukan satu kasus atau lebih dari satu kasus. Jadi minimalnya satu kasus dan bisa lebih dari 1, 2, 3, 5 bahkan sampai selesai kasusnya. Di sini kurang lebih ada 12 kasus. Nah, ini kasus pertama itu nanti harus Anda temukan dulu ya. Misalkan mau ke sini ya, diagonal, saya gambar dulu. Ke bawah boleh, ke pinggir boleh, atau diagonal ke Oke, kalau sudah selesai begini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Berarti Anda tulis di bawahnya selesai. Lalu Anda teriak bingo. Artinya Anda sudah menyelesaikan satu kasus. Setelah selesai, Anda diam saja? Tidak, lanjutkan ke kasus berikutnya. Jadi kasus pertama selesai, lalu Anda lanjutkan, cari lagi. Ini kurang lebih di sini ada 12 kasus. Kurang lebih ada 12 kasus. Dalam waktu 15 menit ya paling tidak mungkin antara 1, 2 sampai 5 atau bahkan lebih dari 5 juga mungkin jika kita cepat berinteraksi dan berkomunikasi menanyakan poin-poin yang ada di sini. Nah, kalau sudah selesai, Anda nanti akan diinformasikan waktunya, misalkan waktu tinggal 2 menit lagi, waktu tinggal 1 menit lagi, dan waktu selesai. Silakan.
waktu sudah habis, waktu investigasi habis, maka hentikan permainannya, gitu ya. Hentikan permainannya, peserta diminta untuk duduk kembali ke posisinya masing-masing. Lalu kita akan merekap ya, merekap. Minta para peserta untuk menuliskan nama di belakang lembar investigasi ya. Tuliskan detektif siapa namanya, misalkan detektif Udin misalkan. Berapa kasus yang diselesaikan? 2 kasus. Lalu dirinci di dalam 2 kasus tersebut berapa banyak pelaku, berapa banyak korban, berapa banyak saksi. Nanti diminta untuk merekap di belakang ini. Detektif Udin menyelesaikan 2 kasus. Ya, 2 kasus terjadi dalam kasus tersebut ada 5 pelaku. Tulis di sini ada 5 pelaku. Ada 7 korban, misalkan ada 3 saksi misalkan. Misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah nanti kalau waktunya cukup Ibu teman-teman bisa menggunakan tabel bantu rekap yang ada di manual. Silakan dibuat rekapannya. Tinggal nanti diinputkan satu-satu, misalkan ya. Ini juga sekaligus untuk membantu tabulasi ya. Jadi bisa menggunakan menginputkan atau ditulis di papan tulis sesuai dengan tabel yang sudah disiapkan ya di lembar rekap ya. Di lembar rekap ini kita bisa menyimpulkan nanti mengidentifikasi berapa orang yang jadi pelaku, berapa orang yang jadi korban, berapa orang yang jadi saksi. Nah, nanti rincian nama-namanya ada di tabel investigasi ini. Nah, kalau sudah selesai direkap, nah biasanya kalau dalam proses mungkin agak lama kalau harus satu-satu maju merekap. Nah, ini tipsnya adalah kita bisa bertanya langsung. Oke, teman-teman semuanya, berapa orang detektif yang berhasil menyelesaikan lebih dari 5 kasus? Nah, kita ambil dari yang terbesar dulu tuh biasanya biar lebih semangat ya. Kita tunggu, mungkin ada respon, mungkin ada atau juga mungkin nggak ada. Oke, nggak ada yang lebih dari 5. Oke, kalau begitu yang 5 kasus, yang bisa menyelesaikan 5 kasus, mungkin ada 1-2 orang yang mengacungkan tangan. Misalkan belum ada, kita turunkan lagi yang menyelesaikan 4 kasus. Nah, terus sampai ke kasus yang paling minimal 1. Tapi bisa juga kita bertanya atau kita mengobservasi pengalaman kemarin ada yang tidak berhasil menyelesaikan 1 kasus pun. Nah, ini juga jadi catatan tersendiri ya. Ternyata ada kemungkinan siswa yang agak sulit berinteraksi sehingga dia tidak mampu menyelesaikan 1 kasus pun. Dalam waktu 15 menit tidak mampu bertanya ke 5 orang. Berarti ada sesuatu yang perlu dieksplorasi lagi nanti. Jadi silakan nanti dieksplor oleh Bapak dan Ibu bagaimana situasi yang dialami oleh peserta. Setelah itu mungkin kita bisa meminta perwakilan dari yang paling banyak dan yang paling sedikit dan mungkin yang tidak berhasil. Kita tanya, kita eksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif terkait dengan pengalaman menjadi seorang detektif, mengamati, menyelesaikan kasus atau menemukan kasus bully ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu dan mari kita kampanyekan anti perundungan bahwa bercanda itu menyenangkan. Bully itu menyakiti, tidak menyenangkan. Artinya bully bukan bercanda. Gak ada alasan lagi yang mengatakan saya mau bercanda. Masa bercanda dengan nendang? Masa bercanda dengan menghina? Mari kita perbaiki cara bercanda kita, cara berinteraksi kita sehingga orang-orang di sekitar kita tetap aman dan selamat dari ucapan kita, tindakan kita. Sobat Map, setiap orang berhak sejahtera maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.